Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Manes, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Ada teman saya di balik layar ini yang bernama Harus Salam dan Faizatul Lida. Di sini kelompok kami akan memberikan pembelajaran tentang konsep dasar perangkat lunak dan metode waterfall. Yang pertama, konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Konsep dasar perangkat lunak mempunyai dua hal pokok, yaitu perangkat lunak, software, dan komponen rekayasa. Menurut IEE, definisi perangkat lunak software merupakan program komputer, prosedur, data, dan semua dokumentasi yang berhubungan operasi pada sistem komputer. Jika bisa disimpulkan bahwa software merupakan kumpulan dari objek membentuk konfigurasi yang di dalamnya, termasuk program, dokumen, dan data. Contohnya seperti Microsoft Word atau software Microsoft atau Linux dan lain sebagainya. Itu termasuk dari perangkat lunak atau software. Rekayasa perangkat lunak dapat dikategorikan menjadi 2 tipe. Yang pertama, produk generik, sistem standalone, produk sering wrap. Yang kedua, produk pesanan, produk customisasi. Terdapat proses interaksi antara pemesanan dan pembuat. Rekayasa perangkat lunak dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaannya sistem setelah digunakan. Yang kedua, proses dan metode perangkat lunak. Proses perangkat lunak merupakan serangkaian kegiatan dan hasil relevannya yang menghasilkan perangkat lunak. Kegiatan ini sebagian bisa dilakukan oleh rekayasa perangkat lunak. 4 kegiatan proses perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi perangkat lunak, fungsional perangkat lunak dan batasan lunak, dan kemampuan operasinya harus didefinisikan. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Pengembangan terhadap produk perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi perangkat lunak. Yang ketiga, validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh user. Biasanya seseorang pembuat perangkat lunak akan menyesuaikan dengan keinginan penggunanya atau yang disebut user. Yang keempat, evaluasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Kenapa? Karena seorang user akan menemukan bug atau adanya kekurangan yang pada perangkat lunak yang kita ciptakan sebagai pembuatnya. Maka seorang pembuat akan mendengarkan, mencari apa yang perlu diperbarui atau tidak. Selanjutnya, metode rekayasa perangkat lunak merupakan pendekatan terstruktur terhadap pengembangan perangkat lunak yang bertujuan memfasilitasi produksi perangkat lunak kualitas tinggi dengan cara yang efektif dalam hal biaya. Yang ketiga, karakteristik dan atribut perangkat lunak. Karakteristik perangkat lunak yang ada 4. Yang pertama, software merupakan elemen sistem logik atau logika dan bukan elemen fasik seperti hardware, atau bisa disebut dengan hardware perangkat keras. Yang kedua, elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak.
Yang ketiga, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan. Yang keempat, software itu tidak bisa dirakit. Nah, masuk dari poin ketiga itu adalah elemen software itu direkayasa atau dikembangkan. Nah, perangkat lunak itu bisa dikembangkan berbeda dengan perangkat keras atau hardware. Karena kalau hardware misalnya hanya 500 giga itu penyimpanan, itu kita nggak bisa merubah. Kalau mau rubah kita ganti barangnya atau fisiknya. Tapi kalau perangkat lunak kita bisa mengembangkan ini. Kalau poin nomor 4, software itu tidak bisa dirakit. Nah, kalau software itu tidak bisa dirakit seperti hardware. Kalau hardware kita bisa merakit karena perangkat lunak bisa kita lihat secara langsung. Kalau software kita menggunakan ibaratnya istilah coding. Selanjutnya ada atribut perangkat lunak. Atribut perangkat lunak ada 4. Yang pertama, dapat dipelihara. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga, efisien. Yang keempat, kemampuan pakaian atau pemakaian. Nomor keempat, poin keempat, model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak merupakan deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Yang kelima, definisi model waterfall. Model waterfall merupakan kemajuan teknologi yang mengalir ke bawah seperti air terjun, karena setiap tahapannya mengalir dari atas ke bawah, dan software yang cocok untuk model waterfall yaitu SDLC atau Software Development Life Cycle. Nomor poin 6, gambar tahapan model waterfall dan penjelasannya. Ada 5. Yang pertama, requirement analysis. Yang kedua, sistem dan software design. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, testing. Yang kelima, maintenance. Yang pertama, requirement analysis. Tahapan awal yang harus kita lalui sebelum kita melakukan suatu sistem tersebut. Yang kedua, sistem dan software design untuk memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, implementasi, pelaksanaan atau penerapan. Yang keempat, yang keempat, testing, pengujian tahap akhir. Yang kelima, implementasi, untuk menjaga suatu dalam kondisi yang baik sebelum digunakan oleh user. Ya. Poin ke-7, kelebihan dan kekurangan model waterfall. Kelebihan model waterfall ada 3. Hasil dokumentasi yang baik, dapat menghemat biaya, dapat digunakan untuk mengembangkan software berskala besar. Kekurangan model waterfall ada 3. Yang pertama, membutuhkan tim yang solid karena tidak bisa dikerjakan oleh sendiri. Yang kedua, masih kurangnya fleksibel. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekian dan terima kasih.